Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 24 yang berbunyi, "Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tidak mungkin Tuhan Yesus Kristus berada dalam kuasa maut. Saat itu, yaitu pada sehari setelah Tuhan Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota, lalu kemudian oleh apa yang ditunjukkan, baik itu Yusuf dari Arimatea maupun Nikodemus sendiri berinisiatif untuk menurunkan jenazah Tuhan Yesus secara manusiawi dari kayu salib di Bukit Golgota itu, maka kemudian jenazahnya dimakamkan di pekuburan yang memang menjadi makam keluarga Yusuf dari Arimatea. Namun para imam kepala dan orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang memimpin penyalibannya ketika itu merasa gelisah dan berpikir bahwa penyaliban ini mungkin bukanlah akhir dari kisah Tuhan Yesus Kristus yang adalah wujud Allah yang jadi manusia di dalam diri seorang anak tukang kayu, Yesus yang juga secara manusiawi dibesarkan di Nazaret itu. Itulah sebabnya mereka menghadap Pilatus dan mengatakan kepada perwakilan dari pemerintahan penjajah bagi orang Yahudi, yaitu Pontius Pilatus itu, dan mengatakan kepadanya bahwa para murid Tuhan Yesus Kristus itu mungkin saja akan mencuri jenazahnya di makam Yusuf dari Arimatea untuk meyakinkan orang bahwa dia telah menggenapi nubuatnya, yakni bangkit dari kubur, dari makam di mana dia dimakamkan. Pontius Pilatus menanggapi, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Bisa kita baca di Matius 27 ayat 65. Mereka pun menempatkan para penjaga di sana dan memeterai kubur itu dilak, dan para pemimpin agama, pemimpin politik waktu itu telah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa jenazah Tuhan Yesus itu akan tetap berada di dalam kubur. Padahal mereka mengusahakan suatu hal yang mustahil. Maut atau kuasa kematian kekal itu tidak dapat menguasai Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu yang jelas matinya dalam keadaan tidak berdosa, tetapi menanggung seluruh dosa umat manusia. Maka pada hari yang ketiga dia bangkit seperti yang telah difirmankannya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, para imam kepala menyuap para serdadu yang menjaga kubur maupun yang menjaga keamanan bagi utuhnya Tuhan Yesus berada di dalam kuburan itu, dan mengatakan kepada mereka supaya menyebarkan kabar yang menggelikan, kabar yang memang bohong sifatnya, kabar hoaks bahwa para murid telah mencuri jenazah Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini
orang-orang yang skeptis hidupnya masih saja saling melontarkan teori yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai juga dengan iman percaya kita orang yang beriman percaya kepada Kristus. Mereka berusaha menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus. Penyalipannya juga disangkal bukan Tuhan Yesus, seolah-olah ada yang menggantikan Dia. Semuanya itu adalah berita bohong yang harus kita betul-betul menyampaikan apologetika, menyampaikan bantahan itu semua, bahwa Kristus sudah mau mati dan hidup kembali menghidupkan kita dari kuasa neraka maupun kuasa kematian kekal. Meskipun mereka terus berusaha menimbulkan keraguan atas bukti sejarah, tetapi kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita, tapi juga kebangkitannya adalah untuk membangkitkan kita orang yang beriman percaya kepadanya dari kuasa kematian kekal atau kuasa kubur itu. Kita harus tetap menyampaikan kabar baik ini, berita kemenangan akan Tuhan Yesus yang sudah mau bangkit untuk membangkitkan kita, sehingga kematian apapun yang kita alami di dalam Kristus itu sesungguhnya untuk memungkinkan kita dapat memperoleh hidup yang kekal, walaupun harus terpisahnya nyawa maupun roh kita dengan tubuh kita, dan kita akan sampai kepada hidup yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal kelak. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami jangan sekali-kali merasa bahwa apabila kami sudah mati, seolah-olah sudah berakhir segalanya. Padahal kematian orang yang beriman percaya kepada Kristus, siapapun kami, adalah untuk menuju kepada kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk menyampaikannya kepada orang lain. Hanya kepadamu saja doa ini kami sampaikan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Amin.